Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Sawalian Kulsum dari kelas Albert Einstein nomor urut 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pergaulan sehat. Ayo, selamatkan generasi muda dari pergaulan bebas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dapat terjadi antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerja sama antara individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu dapat mengarah kepada risiko yang dapat mengancam masa depan seorang individu. Kedua yaitu sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagian bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit. Pengertian sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting empat komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu pertama, sehat jasmani, yang kedua, sehat mental, yang ketiga, sehat spiritual, yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya, seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal, dan sebagaimana mestinya jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kehidupannya akan menjadi tidak sehat. Poin ketiga yaitu remaja. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mulai dewasa. Remaja berasal dari kata Latin adolescentia yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescentia mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pada masa ini, seorang individu biasanya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termaksud golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Poin keempat yaitu pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja yang menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Poin kelima, beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Yang ketiga, memilih teman. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu. Dan yang keenam, menstabilkan emosi. Poin keenam yaitu sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama, penampilan fisik. Yang kedua, berbicara dan bersikap sopan. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Yang keempat, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Yang kelima, mencuri dengar. Yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Yang ketujuh, rendah hati. Yang kedelapan, jadilah diri sendiri. Pergaulan tidak sehat. Pengertian pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas normal ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan maupun dari media massa. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain, terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Penyebab pergaulan bebas. Ada beberapa macam-macam penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup.
Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang, atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Yang ketiga, kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Yang keempat, kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Yang keempat, dampak pergaulan tidak sehat. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya derajat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, merenggangkan hubungan keluarga. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Yang ketujuh, menurunnya prestasi. Pencegahan yang pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sendiri, mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua, di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dan dengan siapa perginya serta pulang yang belajar berapa agar orang tua tahu. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif, bukan hal negatif. 4. Yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang tetapi untuk kebaikan masa depan kita. Yang kelima, biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami, jadikanlah orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Yang keenam, mari menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Sekian dari materi yang saya jelaskan tentang pergaulan sehat. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should.